perlu keluar dari zona nyaman kita supaya Tuhan bisa tunjukin, ini loh yang aku punya rencana buat kamu loh. Ini loh yang mau aku kasih loh. Ini loh ada pintu baru loh. Singkirin itu lot-lot yang ada di dalam diri Iya. kita. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sebetulnya nggak membuat kita berkembang. Mmm. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nggak stretch out our capacity dan lain sebagainya. Ya nggak usah takut keluar dari zona nyaman ya, karena kadang-kadang kalau udah nyaman kita susah mau kemana-mana gitu. Tapi waktu kita nggak nyaman, kita keluar dari zona nyaman kita justru bisa menemukan sesuatu yang lain dari dalam diri Ya, kita sebenarnya gitu ya. Hai teman-teman Way Out, apa kabarnya yang di rumah? Semoga sehat selalu ya, yang nggak sehat aku doain biar cepat sembuh, biar cepat pulih. Balik lagi sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo dalam acara Way Out, di mana kita bisa membahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita mulai, aku mau ingetin buat teman-teman di rumah, yuk yang ada pertanyaan boleh langsung kirim pertanyaan apapun yang mengganjal di hati kalian ke sini ya. Siapa tahu kita bisa jawab, saling menguatkan, saling mendoakan, saling support. Oke? Yang, halo. Yes, halo. Wih, siap nggak nih sama Ya, topik ya. kita hari ini? Wah, ini seru sih Karena topiknya seru sih. topiknya. Seru banget karena mungkin terkadang kita harus lakukan hal ini. Harus. Wah, harus betul, banget. betul. Apa judulnya hari ini yang? Keluar dari zona nyaman, siapa takut? Iya, iya, iya. Karena kebanyakan takut ya, zona Iya, nyaman itu kalau udah PW banget ya. gitu termasuk kerjaan atau pasangan. Aku udah nyaman sama dia Wow, padahal wow, wow, toksik wow, gitu wow, kan. wow. Iya, iya, iya. Keluar dari zona nyaman tuh emang agak-agak susah-susah gimana gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. mungkin kamu bisa sharing dulu nih, gimana sih keluar dari zona nyaman menurut Alkitab kali ya, yang kisahnya Abraham gitu. Boleh sharing Oh. sedikit nggak ya? Ya teman-teman, kalau aku lihat dari kisahnya Abraham sih, dia sih banyak banget ngalamin di mana dia harus keluar dari comfort zone, zona Ya. nyaman. Tapi ada satu kisah yang sangat menarik yang mungkin aku bisa ambil dari sisi ini, dari poin ini, dari konteks ini. Dan aku mau bagiin buat teman-teman semua supaya kita juga nggak takut untuk keluar dari zona yang nyaman. Yes. Oke, aku mau bagi dari Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan bilang begini, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini menarik banget. Kebanyakan teman-teman anak-anak Tuhan atau kita semua tuh udah terlalu nyaman dengan apa yang kita punya, pelayanan kita mungkin, apa yang Tuhan udah kasih, mungkin juga kerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus cek, jangan sampai kita nyaman gara-gara kita cuman pengen happy sama diri sendiri, Iya. gitu. Nah, hati-hati karena terkadang kenyamanan ini membuat kita nggak bisa kemana-mana, membuat kita stay di tenda kita karena nyaman. Nah, kisah ini kita lihat setelah Abram yang dulunya Abram ya, terpisah dengan Lot, akhirnya Tuhan suruh kamu keluar dari tenda. Tenda kan bicara tentang kenyamanan dan lain sebagainya. Kamu keluar dari tenda, coba lihat sekeliling itu tuh. Timur, barat, utara, selatan dan lainnya. Coba kamu lihat itu semua. Terus Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu. Nah, kita tuh udah terlalu sering untuk stay di tenda sebetulnya. Takut untuk apa yang sebetulnya Tuhan akan berikan di ke depan sana. Makanya kita perlu keluar dari tenda kita perlu keluar dari zona nyaman kita, supaya Tuhan bisa tunjukin, ini loh yang aku punya rencana buat kamu loh, ini loh yang mau aku kasih loh, ini loh ada pintu baru loh, ini loh ada jalan baru loh, ini loh yang aku mau terus dorong kamu untuk keluar, supaya kamu dapetin yang ini. Kalau Abraham tidak keluar dari tendanya, dia nggak akan ngelihat apa yang Tuhan tunjukin. Iya. Makanya Tuhan suruh dia untuk keluar dari tendanya dan ditunjukin, ini barat, timur dan lain semuanya akan aku berikan kepadamu. Dan ini menarik juga,
sebelumnya juga dia harus meninggalkan keluarganya, yaitu Lot. Menarik ya. Jadi dia untuk lepas dari kenyamanannya itu dia harus banyak beberapa hal yang perlu dia tinggalin sebetulnya. Nah, Iya. Lot itu berbicara tentang apa yang membuat kita nyaman. Entah itu kebiasaan kita dan lain sebagainya. Dan di sini kita perlu untuk menyingkirkan Lot itu atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita stuck di situ-situ aja. Nggak kemana-mana, nggak berkembang, nggak maju, stay di situ aja. Itulah kelemahan kita kadang untuk stay di zona nyaman. Iya, karena kalau udah nyaman biasanya susah move on ya guys. Justru memang yang Tuhan tunjuk kadang nggak jelas teman-teman. Tapi ya jalanin aja supaya jelas. Iya. Karena kalau misalnya jelas semua, kitanya jadi sombong teman-teman. Kita jadi kayak, gue udah tahu nih, gue udah mampu nih, gue udah bisa nih. Tapi waktu kita nggak jelas dan kita perlu tuntunan Tuhan, Iya. dan Tuhan pimpin kita, baru waktu kita jalanin baru jelas. Iya, iya, iya. Gitu. Aku jadi inget banget deh waktu aku pertama kali masuk ke dunia presenter. Itu tuh kan aku kan sebenarnya seorang penyanyi ya yang Iya, sebenarnya iya, dari iya. kecil aku kan suka nyanyi, memang penyanyi gitu. Dan terus tiba-tiba kayak ada kesempatan dan aku harus jadi presenter gitu. Dan itu keluar banget dari zona nyaman aku iya. banget gitu, dan aku harus belajar, harus apa ya istilahnya, mencoba sesuatu hal yang bukan aku banget gitu ya, hal yang baru, dan aku merasa kayak aduh aku bisa nggak ya, ini bukan zona nyaman aku banget gitu. Tapi akhirnya waktu aku mencoba terjun dan aku keluar dari zona nyaman aku, ternyata bisa loh gitu, dan ternyata Iya, wah iya. seru juga ya, dan kayaknya Tuhan tuh membukakan kita opportunity yang lain, Ya. kesempatan yang lain, pintu yang lain buat kita gitu ya. Jadi malah menambahkan buat kita tuh lebih lagi gitu sebenarnya. Jadi Ya. ya nggak usah takut keluar dari zona nyaman ya, karena kadang-kadang kalau udah nyaman kita susah mau kemana-mana gitu. Tapi waktu kita nggak nyaman, kita keluar dari zona nyaman kita justru bisa menemukan sesuatu yang lain dari dalam diri Ya. kita sebenarnya gitu ya. Wih seru banget. Nih ada pertanyaan nih. Yes. Halo Way Out, mau tanya dong, aku sedang menjalani pelayanan di gereja, tapi aku berencana pindah keluar kota untuk menuntut ilmu. Nah sejujurnya aku bingung nih, aku harus melanjutkan pendidikan aku atau meninggalkan pelayananku. Secara aku udah nyaman banget dengan teman-teman pelayanan aku di sini. Gitu. Iya, so kamu harus tahu bahwa kita di mana aja tuh bisa melayani sebetulnya. Betul. Kalau menurut kamu ingin menggali edukasi kamu ya, pendidikan kamu, nggak apa-apa kalau kamu mau gali aja. Toh di kota itu pun butuh ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita Ya. semua hamba Tuhan kan, kita semua bisa melayani dimanapun kita ditempatkan. Jadi mau di kota A, B, C, kamu pindah ke kota A, kota B, kota C, pastikan kamu tetap menjalani pelayanan ini. Betul. Melayani di mana saja. Melayani bisa di keluarga kita, melayani bisa di kampus kita, melayani bisa di komunitas, di gereja tertentu dan lain sebagainya. Jadi aku rasa pelayanan mah bisa di mana aja sih sebetulnya. Iya, dan aku setuju banget kan, jangan sampai karena manusia kita melayani gitu, jangan sampai karena kita nyaman sama orang karena pelayanan, jadi kita pelayanannya maunya di situ aja. Padahal sebenarnya kan firman Tuhan bilang ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu, jadi mau dimanapun kamu, pekerjaan kamu di sana, kamu sekolah di sana, dimanapun kamu bisa melayani seperti untuk Tuhan. Karena pusatnya kan adalah Tuhan, bukan orang-orang di sekeliling kita yang bikin kita nyaman sebenarnya kan. Karena aku percaya banget waktu kita bertumbuh di satu gereja dan kita pindah ke gereja yang lain, akan ada satu hari yang pertama kali gitu memang. Mungkin kita merasa kayak belum deket dan segala macam, tapi percayalah, kayak itu mah butuh waktu gitu kalau kata orang Sunda mah gitu kan. Itu butuh waktu dan kamu nanti juga akan nyaman juga kalau pusatnya memang Tuhan sih menurut aku. Iya, nah mungkin kamu bertanya tentang apakah benar ini kehendak Tuhan, apakah benar Tuhan mau aku kayak gini dan lain sebagainya. Nah, aku mau kasih suatu tips buat kamu semua ya. Gimana caranya kita tahu ini kehendak Tuhan atau enggak? Gimana caranya kita tahu ini God's will atau enggak? Nah tadi ayatnya udah dikasih tahu sama Sinta, Paulus ngerti tentang hal ini. Sehingga dari ayat yang tadi, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu, aku mau bilang sama teman-teman semua, God's will in God's way is whatever. Sekali lagi ya, God's will selama itu masih ada di dalam jalannya Tuhan, kebenaran firman Tuhan, value firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Dan itu whatever. Paulus ngerti tentang hal ini sehingga apapun yang kamu lakukan, kamu mau jalanin pendidikan, lakukan buat Tuhan. Kamu mau pindah kerja, lakukan buat Tuhan. Masih banyak tempat-tempat yang perlu kita layani. Ya. Gitu.
Setuju. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Nah, Pastor, aku seorang mahasiswa nih, biasa menjalani aktivitas di kampus. Selain itu, aku juga aktif dalam pelayanan di gereja Ya. aku. Terkadang sering terlintas dalam pikiranku untuk melakukan pelayanan di sekitaran kampus, yaitu dengan membuat persekutuan doa. Ya. Namun, aku kurang tertarik melakukan hal tersebut di lingkungan perkuliahan karena aku merasa malu. Menurut Pastor, apakah itu panggilan dari Tuhan untuk keluar dari zona nyaman? Gitu. Aku bisa pastikan iya. Kenapa? Karena kegelisahan itu sudah ada di kamu. Nggak semua orang dikasih kegelisahan itu loh. Nggak semua orang dikasih hati itu. Aku mau kesaksian juga tentang pelayanan kita. Aku dulu emang musisi, aku nge-host juga, Sinta juga, dulu dia nyinden dan lain sebagainya. Nah, untuk pindah ke full time melayani itu sesuatu buat kita. Dimana kita biasa dilayani, hari ini kita harus melayani. Itu sesuatu banget dan itu nggak sesuai dengan zona nyaman kita. Nah, kembali lagi kita pikirkan yang kita layani siapa? Apakah itu Tuhan atau diri sendiri? Apakah itu untuk Tuhan? Apakah untuk nyenengin diri kita sendiri? Nah, biasanya kalau teman-teman dikasih kegelisahan itu sama seperti kita berdua dikasih kegelisahan untuk melakukan pelayanan 100% ya full timer ini, biasanya itu hatinya dari Tuhan. So kalau kamu dikasih kegelisahan itu, kamu dikasih hati itu sama Tuhan, lakukan sungguh-sungguh. Tapi Kak, aku tuh nggak punya banyak background, keluargaku bukan keluarga pendeta, aku nggak punya background teologi, aku nggak punya dan lain sebagainya. Yang aku bisa ngomong sama teman-teman adalah yang penting kamu mau. Tuhan bukan nyari yang mampu tapi dia cari yang mau. Nanti dia mampukan. Itu sebabnya kita butuh grace dari Tuhan. Karena pelayanan ini pasti punya Tuhan dan dikasih hatinya ke kita. Kalau kita lakukan, kita jalanin itu, aku percaya Tuhan akan memperlengkapi apa yang dia punya, yaitu pelayanan ini di dalam hidup kamu. Dia kasih tim-timnya, dia kasih orang-orangnya, pokoknya dia kasih apa yang dibutuhkan dalam pelayanan ini. Jadi buat aku, maju terus, kamu harus lawan zona nyaman itu. Memang ada bagusnya untuk berpikir bahwa kita nggak mampu, nggak bisa. Kenapa? Karena dengan kita menyadari hal itu, kita tuh bisa mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti, jalani biar ngerti. Betul, jadi semangat ya buat kamu yang ingin memulai persekutuan di kampus. Semangat. Jadi memang mungkin kendalanya ya gitu kalau pergaulan kampus dan segala macamnya gitu ya, kita takut mungkin ada intimidasi gitu ya, mungkin ada aduh nanti gue nggak diterima lagi atau nanti mungkin persekutuannya nggak ada yang mau ikut lagi. Nggak, percayalah akan Tuhan kirimin orang-orang yang mau berada di persekutuan kamu. Jadi jalan aja, kita nggak akan pernah tahu Tuhan mau bikin apa dalam persekutuan itu karena hatinya ada di kamu, kegelisahan ada di kamu. Jalan aja. Satu ada orang bilang, so rohani lo, takut dibilang so rohani gitu ya. Emang kalau rohani kenapa? It's okay, ini prinsip hidup. Kenapa kalau gua rohani? Iya, dan kita memang ciptaannya Tuhan kan. Kalau kita nggak rohani malah jadi aneh sebenarnya menurut aku ya. Karena jadi jangan sok dunia padahal kita adalah ciptaannya Tuhan ya teman-teman. Oke, kita next pertanyaan tapi aku pengen ini dulu nih. Kamu bisa sharing nggak tentang cara keluar nih dari zona nyaman kayak tadi kamu bilang gitu untuk menjalani kehidupan yang baru gitu tuh awal-awalnya apa sih yang bikin kamu tuh berani gitu loh untuk keluar dari zona nyaman dan sebagainya? Nah, kalau kita lihat konteks yang tadi yang kita pelajari tentang bagaimana cara Tuhan membawa dia keluar dari kenyamanannya Abraham. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah get rid our lot. Dalam arti kita harus singkirin itu lot-lot yang ada di dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sebetulnya nggak membuat kita berkembang. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nggak stretch out our capacity dan lain sebagainya. Nah, aku percaya waktu kita get rid semua kebiasaan kita yang buruk, nanti Tuhan akan berbicara kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Abraham waktu dia singkirkan lotnya dia, baru Tuhan ngomong. Padahal ingat gak kejadian sebelumnya itu, dia ngomong tentang pembagian. Pembagian wilayah, karena berantem para gembala-gembalanya Lot sama Abraham tuh berantem. Akhirnya Abraham bilang begini, ya udah Lot, lo pilih aja deh yang mana deh, mau yang kiri mau kanan. Kalau lo pilih kanan gue ke kiri, kalau lo pilih kiri gue ke kanan. Tuhan belum ngomong di situ, tapi akhirnya Lot pilih yang ini aja lah. Akhirnya baru Abraham lihat sisanya diambil. Nah, setelah get rid itu baru Tuhan ngomong, coba kamu keluar, kamu lihat.
Nah, pertama yang kita harus lakukan, get rid dulu kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan takut waktu kita menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Kalau gagal gimana Kak? Kalau ini gimana Kak? Aduh susah di Indonesia. Udahlah, percaya kalau bersama Tuhan pasti kita bisa. Aku Amin. percaya Tuhan pasti akan kasih direction Ya. buat kita. Tapi singkirin dulu kebiasaan-kebiasaan lama yang nggak menguntungkan di kita. Males-malesan lah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita punya big vision. Visi yang kuat, visi yang besar, visi yang jelas. Nah, Tuhan bawa Abraham keluar, dia kasih lihat ini. Tuh lihat ini semua aku kasih buat kamu. Dikasih visi yang besar. Kadang kalau kita nggak keluar dari tenda, kita nggak akan bisa ngelihat itu. Nggak akan pernah bisa kita ngelihat itu. Tapi waktu kita keluar dari kenyamanan, oh ternyata ada ini ya. Oh ternyata ada itu. Oh ternyata Tuhan bukain pintu yang ini ya. Pintu akan terus terbuka tuh kalau kita keluar dari zona nyaman, Ya. memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Kita waktu keluar dari zona nyaman kita, ingat nggak? Ternyata Tuhan percayakan pintu yang lain. Kamu punya salon, padahal belum pernah pada waktu itu. Jadi itu yang Tuhan berikan buat kita. Dan dalam mewujudkan visi itu teman-teman, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan. Ya. Kita butuh Tuhan, kita nggak boleh egois, segala sesuatu kita pikirkan untuk kedepannya tuh. Ya. Aku percaya waktu kita keluar dari zona nyaman, bukan teman-teman aja yang akan berkembang, tapi orang lain juga akan merasakan dampaknya. Jadi yang pertama tadi, singkirin lot, kebiasaan-kebiasaan lama yang ada di dalam kita. Yang kedua yang kita perlu lakuin adalah punya visi yang besar. Yang terakhir, di sini dia Alkitab bilang Abraham membereskan tendanya, dia bangkit dan dia jalanin. Setelah dia arise and dia walk, dia jalanin itu semua. Dia beresin tendanya, dia jalanin. Nah, aku rasa ini yang harus kita perlu hadirkan teman-teman, supaya kita juga menjalankan apa yang Tuhan udah percayakan di dalam hidup kita. Melangkah aja, percaya aja bahwa Tuhan pegang kendali. Dan aku percaya waktu kita percaya itu ya, wah kita akan ngeliat hal-hal baru sih. Kadang kita nggak berani aja karena di depannya belum jelas sekali lagi. Nah, Iya. kita perlu itu tuh, Berarti kejelasan. melangkah ya, Melangkah. jangan di situ aja, tapi belajar untuk melangkah supaya kita bisa melihat justru lebih jelas lagi gitu sebenarnya apa sih yang mau Tuhan siapin. Ya, Oke, ya, ya. ini ada pertanyaan ya, Kak mau tanya dong. Aku ini kecanduan main game online. Dari pagi ke pagi, aku tidak Wow. pernah berhenti bermain game online. Karena harus mengejar yang tertinggi demi memenangkan ego. Hal itu membuat aku tidak fokus dalam belajar. Terkadang aku berpikir untuk mencoba berhenti, meninggalkan kebiasaan ini, tapi itu sulit sih, sulit banget. Ada nggak cara untuk mengatasi hal seperti ini? Ya sekali lagi. Kamu kan gamers by the way kan. Dia juga suka main game Iya. ya di rumah ya. Tapi ya kalau aku lihat tuh kamu punya batasan, punya waktu dan segala macam. Nah, kamu mungkin bisa sharing nih yang suka main game juga mungkin buat adik-adik. Iya, nah adik-adik kita tuh harus maksimal dimanapun musim hidup kita gitu ya. Sehingga kalau kita tahu kita punya musim dalam hidup kita, nah kita harus serius, kita harus benar-benar kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah kalau musim kita sebagai pelajar, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Orang suka nanya, Kak panggilan gue apa sih? Mereka bingung panggilan gue apa sih? Karena mungkin mereka mikir dari SMP atau dari SMA panggilan gue kayaknya dokter nih, panggilan gue kayaknya pilot nih. Padahal panggilan itu bukan sebuah tujuan akhir, Ya. tapi panggilan itu adalah sebuah proses. Nah kalau teman-teman sebagai pelajar, panggilanmu adalah pelajar. Untuk belajar, mahasiswa panggilanmu adalah mahasiswa. Kerjakan panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktu kita tahu kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Kita tahu bagaimana men-set prioritas hidup kita gitu loh. Jadi buat aku dengan menyusun prioritas untuk yang pertama, gue sebagai pelajar ya gue harus belajar lah. Ya. Gue harus menimba ilmu, menuntut ilmu. So itu yang akan membuat kita bisa bijaksana dalam membuat keputusan demi keputusan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mempergunakan waktu dengan baik, kita bisa dengan wise juga membagi-bagi waktu dengan yang lain dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak habis hanya di main game aja dan akhirnya main game jago banget sih, diterima sih sama orang lain, tapi di keluarga malah berontak. Itu kan smart tapi nggak wise. Ya kan? Ya. Begitu juga dengan pelayanannya sibuk banget, aktif di gereja, tapi di rumah berantem terus.
berontak terus, ngelawan orang tua. Itu smart tapi nggak wise. Nah yang kita perlu adalah smart dan wise juga. That's why kita perlu firman Tuhan. Sehingga kita set priority dengan baik dan kita bisa wise dalam mengatur hidup kita, membagi-bagi waktu kita. Iya, berarti harus wise ya, mulai set prioritas kamu yang di rumah yang nanya ini, semoga prioritasnya sudah jelas gitu ya, harus bawa kalau memang seorang pelajar ya prioritasnya adalah belajar gitu. Main boleh untuk sesekali untuk refreshing, tapi bukan sesuatu kegiatan utama gitu ya dalam kehidupan kita. Yuk mulai set prioritas kita tuh seperti apa, oke? Alright, ini ada next question lagi nih, seru nih. Kak, aku mau cerita. Temen aku ada yang kecanduan nonton pornografi, bahkan selalu membagikan video-video tersebut ke teman-temannya. Aku perlahan mengajak dia mengikuti kegiatan kampus supaya kebiasaan buruknya bisa dialihkan ke dalam hal-hal yang lebih positif. Minta doanya ya Kak, supaya temanku ini bisa keluar dari zona nyamannya yang buruk. Iya, kita doain. Amin. Pasti kita doain dan kita encourage kamu untuk terus melakukannya ya. Karena jarang loh orang yang mau kayak biar temennya juga ikutan maju gitu ya. Terus kita doain sama-sama ya, kamu yang nanya ini. Iya. Nah, adanya acara way out ini supaya kita juga bisa memberikan jalan keluar sebetulnya buat orang lain. Bukan buat kita aja tapi buat orang lain. Mungkin sekarang kamu sedang menjalankan way out ini untuk teman-temanmu yang mungkin lagi terperangkap, mungkin masih betah ada di dosa yang lama. Nah, kamu mau nunjukin jalan keluarnya, way outnya di mana bersama dengan Tuhan Yesus pastinya ya. Sehingga itu hati yang luar biasa. Apalagi kamu mau share sama kita, thank you banget kamu mau share sama kita di way out tentang kamu pengen banget nih anak ini akhirnya keluar dari keterikatannya dia. Wah, kamu udah jalanin way out berarti. Betul. Thank you banget. Kita sama-sama dukung, kita sama-sama doain supaya kamu terus bisa hadir dan kamu tetap bisa melayani teman kamu yang ini. Ya. Great job. Alright, nah by the way kan tadi kan juga kamu udah sharing ya tentang gimana sih keluar dari zona nyaman segala macem. Nah aku juga mungkin kayak kadang-kadang kan kita tuh hidup di zaman yang semuanya serba sosial media gitu kan. Jadi sosial media tuh membuat kita nyaman sebenarnya. Kayak ngeliat postingan, jadi rebahan sepanjang hari melihat media sosial gitu ya. Scroll, nggak kerasa tuh udah 3 jam. Harusnya yang tidurnya jam 9 jadi jam 12. Yang tidur biasanya jam 10 jadi jam 3 subuh gara-gara medsos. Nah itu apa ya, buat aku kita yang harus punya keputusan untuk stop sih. Kayak kalau orang bilang susah banget ya, kayak handphone tuh harus ada di sini, harus ada di sebelah gitu. Kalau misalnya tidur pun harus ada di sebelah kita gitu. Pagi-pagi yang dicek bukannya Alkitab dulu tapi malah media sosialnya dulu gitu kan. Karena itu saking kita terikat dan nyamannya di sosial media. Tapi ya buat aku kita sebagai anak-anak yang memang hidup di zaman sosial media harus juga bisa mengambil keputusan dan membatasi apa yang masuk ke dalam diri kita kan, termasuk media sosial yang kadang-kadang membuat kita jadi edik dan nyaman, jadi lupa hal-hal yang lain. Jadi yuk sama-sama kita set tadi yang prioritas kayak oke, boleh main media sosial tapi kita tahu batasan-batasan mana gitu ya yang kita bisa pakai gitu dalam kehidupan kita. Aku termasuk yang kayak orang-orang yang mulai kayak kalau nggak ada ini kok FOMO ya gitu, kayak fear of missing out gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa set prioritas bahwa yang pertama adalah kita harus punya value firman Tuhan dulu gitu ya, baru yang lain-lain akan mengikuti kalau kita udah punya landasan yang benar gitu ya. Menurut kamu gimana? Ya kembali lagi kita perlu bijaksana sih teman-teman. Ya kan? Soalnya semua kendaraan yang bisa kita pakai, aku bilangnya kendaraannya itu sebetulnya nggak buruk. Kayak misalnya internet tuh nggak buruk. Cuman dipakai untuk sesuatu yang negatif itu baru buruk gitu. Internet bisa membuat kita wawasan kita lebih baik, lebih bagus karena kita bisa lihat di situ semua media sosial juga bisa membuat orang yang jauh jadi dekat sebetulnya ya. Iya betul, dari jauh jadi dekat. Dan di apa namanya tadi aku mau bilang di internet tadi, misalnya aku as a drummer, kalau dulu agak susah untuk belajar drum. Dulu tuh belajarnya perlu beli VCD, beli apa, video VHS. Tapi sekarang ada internet, teman-teman bisa lihat YouTube, bisa lihat apa. Itu sebetulnya hal-hal yang positif kendaraannya. Tapi bisa juga dipakai dengan hal-hal yang negatif.
Nah, aku rasa kita perlu untuk menggunakan kendaraan ini untuk hal-hal yang positif dari kitanya. Gimana caranya yang tadi kamu bilang, value firman Tuhan, ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Ini sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan? Jadi untuk kita menggunakan sosial media juga itu boleh banget. Yang penting kita wise aja, ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih seru nih. Pastor, aku ada teman yang kecanduan dengan media sosialnya. Dia selalu menggunakan media sosialnya untuk menghujat teman-temannya yang Wow. tidak ia sukai. Pastor ada saran nggak supaya dia meninggalkan kebiasaan buruknya dan yang sudah menjadi zona nyaman untuknya? Iya, sekali lagi berarti orang itu menggunakan kendaraan sosial Nggak media salah ya? untuk menghujat. Ini Mike nggak salah sebetulnya. Akan salah kalau aku ambil, aku ketok kepala kamu. Itu Iya. salah. Padahal ini kan buat suara nih. Kalau nggak ada ini, nggak ada suaranya kita. Nah itu juga, begitu juga dengan sosial media sih sebetulnya. Mungkin sebagai kerabat, sebagai sahabat, kita juga bisa hadir buat dia. Iya, menurut aku nggak apa-apa Melayani sih dia. dibilangin ya, karena itu udah salah juga ya. Mm-mm. Ya kan, udah nggak apa ya, kalau sampai menghujat kan berarti dia tidak menggunakan media sosialnya dengan baik gitu kan Ya. ya, Yang? Betul, betul. Ya, true. Ya jadi dibilangin aja temennya, nggak apa-apa, nggak usah takut untuk bersuara demi Mm-mm. kebenaran, oke? Yes. Alright, ini terakhir pertanyaan sebelum aku mau minum nih habis ini ya. Kamu jawab dulu ya Yang ya. Halo Kak, aku sebel banget sama kakak pelayanan aku yang selalu pamer barang mewah di media sosialnya. Dia memiliki sikap yang selalu memaksakan diri untuk mengikuti tren saat ini sampai rela melakukan pinjaman online. Wow. Sebagai teman, apa yang aku harus lakukan supaya ia meninggalkan zona nyamannya? Wow. Ya. Biar kece gitu. Dia punya moto gini kali teman-temannya. Beli dulu, jangan kayak orang susah. Beli dulu baru susah. Ya, aduh, kasihan banget kalau Karena orang memang kayak ada gitu. loh, aku juga punya beberapa teman yang seperti ini. Oh. Yang untuk diterima karena rasa berharganya punya misalnya handphone keluaran terbaru, Oh, oke. Pro Max 14 apalah itulah. Sehingga kalau dia manggil orang tuh, apa kabar? Ditunjukin. Mungkin itu membuat dia semakin, wah ini gue nih gitu. Tapi buat aku kalau misalnya itu kakak pelayananmu sendiri yang kamu Ya. udah kenal, nggak apa-apa sih untuk ngomong. Terkadang kita perlu tegur juga. Kita perlu tegur juga supaya dia juga nggak kebablasan. Supaya dia tahu, ternyata udah melenceng nih. Melenceng dalam arti fokus kamu udah beda Ingetin nih. dia gitu Ingetin ya. dia juga. Aku pernah inget bahwa Paulus pernah ngingetin Petrus tentang hal ini. Dia pernah ingetin Petrus tentang hal ini dan Petrus diam-diam aja, biasa aja dia terima akan hal itu. Nah kadang kita juga perlu memberitahukan hal-hal ini supaya kakak pelayanan kita juga ngerti gitu. Dan dia oh iya ya, ternyata rasa berharga gue bukan karena branded ini ya. Iya. Dan lain sebagainya. Aku rasa juga nggak apa-apa untuk diomongin sama dia, untuk Iya. dia Kita nggak kan harus care gitu loh juga Kak. kan, Care juga, kita bener. care. Kita care juga, nggak harus gitu lagi Kak. Iya, Maksudnya asik. kita juga tetap terima kakak apa adanya sih. Asik, iya Mau kakak pakai dong. sendal jepit juga tetap Iya, kakak adalah kakak kita. benar. Mau pakai baju second juga nggak apa-apa Iya, Kak, gitu ya. Iya, bener. Yang penting kan orangnya. ya Betul, kan? betul. Wah seru banget, tapi aku aus, aku minum dulu ya sebelum kita lanjut. Kita minum teh dulu Yang, Iya sebentar nih, ya. karena udah nyaman banget ngomongnya. Iya kan? Kita harus keluar dari zona nyaman. Minum. Tuhan nggak akan pernah bisa nunjukin kalau kitanya betah di situ. Stay kan? Stay. Stay. Makanan kali Sate dong. Ya kalau kita stay di situ. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita nggak akan pernah tahu Tuhan tuh sediain apa sih sebenarnya buat kita. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja, bersyukur aja. Apa ya, dikejutkan dengan hal-hal yang Tuhan kasih yang pasti tuh penuh dengan kebaikan dan penuh rancangan yang damai sejahtera buat kamu. Iya. Oke? Alright, way out. Kita balik lagi ya, kita mau tetap ngomongin soal keluar dari zona nyaman. Nah, kalau sharing nih tentang keluar dari zona nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kan kamu pernah tuh dari zona nyaman kamu yang dulunya drummer segala macam ke lingkungan baru tuh gimana tuh, yang boleh di-sharingin nggak? Mungkin ada teman-teman juga yang di rumah yang kayak, aduh ini gue nggak nyaman nih, ini lingkungan baru gue nih. Ada mungkin dia orangnya introvert banget atau gimana segala macam, boleh di-sharing. Kita harus beradaptasi sih sebetulnya. Kita harus fit in. Fit in. Sama lingkungan yang baru justru. Iya. Dan di lingkungan baru aku percaya juga banyak hal yang bisa kita
pelajari. Ya. Jangan takut untuk ketemu lingkungan yang baru. Justru itu ada hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak lihat, ternyata kita selubungnya terbuka dengan hal-hal yang baru ini. Nah, Ya. aku mau kasih contoh mungkin ilustrasi sesuatu yang kita keluar dari zona nyaman. Mungkin kita lagi latihan nyetir mobil lah misalnya. Kita nyetir mobil, kalau kita nggak kemana-mana di situ aja, kita ya mobilnya akan di situ-situ aja. Betul. Tapi kadang kita mau belajar, oke Kak, aku mau belajar lebih lagi. Oke, ya udah jalan aja. Tapi pertama muter di parkiran dulu ya, muter di parkiran, mungkin parkiran mall gitu. Ya. Kita muter di parkiran mall, ketemu lika-liku dan lain sebagainya, kita ikutin. Kan kita adaptasi lagi tuh, baru. Nah, untuk keluar lagi ya kita, kalau gitu jangan parkiran mall deh. Kita mau ke jalan raya, waktunya sekarang ke jalan raya nih. Kita nyetir di jalan raya, nah kita melihat ada sesuatu yang baru, Ya. yang di situ juga kita melihat, waduh ini sesuatu nggak nyaman. Tapi dari situ kita belajar sesuatu, gimana Oke. kita susun remnya gimana, gasnya seberapa, terus ada direction di situ. Ada lampu merah, forbidden lah, dilarang ke kiri, dilarang ke kanan dan lain sebagainya. Nah itu tuh kita bisa belajar ketika kita jalanin itu semua sebetulnya. Jadi nggak usah takut untuk ketemu sesuatu hal yang baru. Jadi Karena kuncinya jalanin aja. jalanin aja, kita Jalanin punya wawasan yang baru juga. Dan Tuhan mau tunjukin itu kalau kita juga berani keluar dari situ. Ya. Tuhan nggak akan pernah bisa nunjukin kalau kitanya betah di situ. Stay kata. Stay. Makanan kali Sate dong. Ya kalau kita stay di situ. Kamu ingat gak bangsa Israel diperbudak di Mesir? Iya, lama Itu banget. 400 tahun. Dan mereka keluar kapan coba? Kapan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kapan? Ketika mereka udah ngerasa nggak nyaman dan ketika mereka teriak sama Tuhan, Tuhan tolong keluarin aku dari sini. Baru Tuhan bilang, yuk keluar. Selama kita nyaman di situ, ya udah. It's okay. Gue punya yang lebih lagi loh nih. Lo mau nggak kalau tetap stay di situ, ya Tuhan nggak akan Ya. maksa kita. Tetap di situ. Abraham pun dipanggil sama Tuhan, keluar, suruh keluar. Yang namanya manggil kan, yuk sini. Kalau dia nggak mau, ya udah. Nah itu juga yang perlu kita pelajari bahwa jangan betah di situ-situ terus. Iya. Kalau dia betah di situ terus, selama itu juga kamu akan ada di Mesir. Selama itu juga kamu Ya. akan tetap ada di zona nyaman. Betul. Tanpa melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanpa melihat visi yang Tuhan kasih di dalam hidupmu. Betul. Setuju banget ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita nggak akan pernah tahu Tuhan tuh sediain apa sih sebenarnya buat kita. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja, bersyukur aja, keep going. Keep going. Nah ini ada bener. pertanyaan nih teman-teman WA. Tapi sebelum aku sebutin pertanyaannya, aku mau ajak teman-teman juga yang mau nanya nih seperti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini boleh banget. Yap. Langsung aja ke sini ya. Ada pertanyaan apa yang kalian kepengen tanya? Boleh banget. Ini dia alamat pertanyaannya. Waduh, kirim yang banyak ya teman-teman Kirim yang ya. banyak ya. Nih, oke ini ya. Ini pertanyaannya salah satunya yang udah dikirimin sama teman-teman Way Out ya. Halo Way Out, aku punya pertanyaan. Aku pernah mencoba keluar dari zona nyaman. Ya. Aku terbiasa hidup di keadaan yang selalu tercukupi. Namun setelah kepergian ayahku, aku harus menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Semua hal aku harus pelajari dari nol. Dan aku merasa aku nggak bisa ngelakuin itu semua. Karena ini bukan kehidupan aku banget. Tapi aku harus bertanggung jawab. Aku harus gimana ya Kak supaya aku bisa menjalani semuanya. Kadang hidup kita tuh kayak suka ditarik-tarik sama Tuhan gitu Iya. ya. Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan kita banget. Iya. Nah itu sebetulnya Tuhan lagi menarik kita untuk kita keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Apa karena Tuhan jahat? Apa karena Tuhan nggak baik sama kita? Enggak ya. Tapi sebetulnya untuk menunjukkan kepada kita dan kita sadar tentang kekuatan kita yang sebenarnya. Aku nggak ada. Kalau di bajunya Sinta itu ada karet tuh. Coba baju kamu ada karet kan? Nah coba kamu tarik. Wah tarik semaksimal mungkin yang iya. Nah kita nggak akan pernah tahu teman-teman kapasitas karet itu melar kalau nggak ditarik. Terkadang kita rasa aduh aku cuma segini tapi Tuhan bilang enggak kamu nggak selemah itu. Kemampuan kamu jauh lebih besar karena aku yang ciptain kamu. Nah terkadang waktu kita ditarik seperti itu bukan karena Tuhan jahat. Tapi supaya kamu sadar your true potential dalam Tuhan. Your true power supaya bisa di-release.
Kalau nggak ditarik nggak akan tahu kita sepanjang mana karet itu akan melar. Gitupun juga dengan hidup kita. Selagi kita nggak ditarik, kita nggak akan tahu semaksimal mana. Tapi Kak, nanti gue jadi hancur Kak. Gue jadi rusak nantinya Kak. No. Tuhan bilang bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah kita setia, Dia tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. Betul. Itulah yang Tuhan janjikan. Jadi Dia tahu kapasitas maksimalnya dan Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang bijaksana, Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Sehingga Dia tahu maksimalnya, Dia nggak mungkin hancurin. Iya. Kita harus bersyukur udah berapa banyak hal-hal yang mungkin iblis berusaha serang kita untuk menjatuhkan kita, tapi nggak diizinin sama Tuhan. Tapi hal-hal yang diizinin datang dalam hidup kita, itu adalah hal-hal yang justru bisa membuat kamu bertumbuh. Membuat kita menjadi lebih baik lagi. That's why orang-orang yang di dalam firman Tuhan, murid-murid Tuhan, rasul, kalau dapat cobaan, struggles tuh, dia ngerasa, yes ini dia nih. Yakobus bilang, anggaplah saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai. Itu berbagai-bagai loh, pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu, itu Yakobus 1. Ujian terhadap imanmu. Kata pencobaan berubah jadi ujian. Yang namanya ujian pasti akan membuat kita naik kelas, nggak turun kelas. Dan yang namanya ujian kalau kita menjadi orang yang lebih baik lagi, ujiannya tambah berat. Ujian SD lebih gampang daripada SMP, bener kan? Ujian SMP lebih gampang daripada SMA. Nah itu artinya kita naik tuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku percaya ini yang Tuhan mau supaya kamu memunculkan versi terbaikmu. Betul. Gak nyaman sih, tapi Tuhan percaya sama kemampuanmu. Sampai emosi nih aku. Sabar. Aduh seru banget. Aduh semangat ya. Iya, Semangat. Tapi mungkin aja gini, waktu dia ini kan keluar dari zona nyaman ya, kayak tulang punggung segala macam dan lain-lain gitu. Tapi mungkin juga memang Tuhan melihat kapasitasmu mampu dan Tuhan tuh sebenarnya justru kamu yang dipilih untuk jadi saluran berkatnya untuk keluarga, ya kan? Kita nggak pernah tahu gitu apa yang mau Tuhan titipkan untuk keluarga kamu melalui kamu. Jadi yuk jalan aja dan keluar dari zona nyaman. Memang keluar dari zona nyaman itu nggak nyaman, tapi kita akan apa ya dikejutkan dengan hal-hal yang Tuhan kasih yang pasti itu penuh dengan kebaikan dan penuh rancangan yang damai sejahtera buat kamu. Oke, semangat. Nih, aku ada pertanyaan lagi. Pastor, aku senang banget bisa bekerja di lingkungan baru. Tapi lama-kelamaan aku merasa aku tidak bertumbuh di lingkungan ini. Padahal keluar dari zona nyaman harusnya kesempatan kita untuk menambah pengalaman baru dan bertumbuh. Tetapi ternyata tidak terjadi dalam hidup aku. Apakah aku salah mengambil keputusan ya, Pastor? Aku rasa nggak ada yang salah. Aku rasa di dalam setiap musim pasti kita bisa belajar sesuatu. Mungkin pada waktu kamu pindah, ini adalah musim kamu untuk belajar sesuatu dari lingkungan tersebut. Sehingga nantinya kalau ada hal yang baru lagi, kamu bisa pakai itu semua di musim kamu yang baru. Betul. Dan aku percaya juga musim kamu yang sekarang ini juga hasil dari kamu mengambil sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup kamu dari musim-musim berikutnya. Nah percaya aja nggak ada yang sia-sia. Kalau kamu sekarang sudah ada di kantor yang baru, lingkungan yang baru, belajar sesuatu dari lingkungan ini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih untuk dipakai di musim yang akan datang. Aku mau kesaksian. Aku dulu kan emang musisi. Tapi singkat cerita, ternyata ada salah satu acara ngajakin aku untuk jadi host jalan-jalan. Aku kayak, jalan-jalan nih. Gue nggak pernah nih. Kok tiba-tiba percaya untuk nge-host padahal aku nggak pernah nge-host sama sekali. Ternyata dari situ belajar, aku nggak pernah ngerti kenapa tiba-tiba jadi host padahal itu bukan merusak ya, nggak nyaman banget gitu ya, nggak nyaman banget tapi belajar sampai akhirnya aku mengerti di musim berikutnya. Kenapa aku harus belajar nge-host ini? Ternyata di kedepannya untuk saat ini musim ini, ternyata Tuhan panggil aku untuk jadi pengkhotbah. Kalau aku di main drum doang di belakang,
Kamu nggak nggak punya ngomong. bekal ya. Iya nggak ada bekal. Iya. Diam aja, mungkin sekarang juga shalom gitu-gitu. Iya. Tapi justru awalnya kita nggak ngerti, tapi waktu kita jalanin nanti kita akan ngerti. Yes. Di musim yang berikutnya. Percaya aja, nggak ada yang sia-sia. Ya. Wow, jadi nggak akan ada yang sia-sia meskipun kamu ngerasa flat-flat aja, kayaknya nggak bertumbuh di zona nyaman yang di zona yang baru Ya. gitu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu musimnya itu ada sesuatu yang dipelajari gitu ya. Dan Ya. itu kita percaya bahwa buat kedepannya itu akan berguna buat kita gitu ya. Ya. Alright, nih ada pertanyaan lagi. Nah sebelum pertanyaan tapi kamu bisa ini nggak? Tadi kan kamu keluar dari zona nyaman tuh kayak Ya. dari mana, dari ngedrum terus ke host gitu kan, Mm-mm. tuh kan kayak beda banget gitu kan. Mm-mm. Nah kenapa penting sih untuk kita keluar dari zona nyaman menurut kamu? Buat aku ya, tujuannya itu justru bukan tujuan untuk ego kita, tapi tujuan kerajaan Tuhan. Untuk dimanapun nanti Tuhan tempatkan kamu jadi dampak di situ. Entah itu di kantor kamu yang baru Ya. nanti, entah di kehidupan pergaulan kamu yang akan datang, itu pasti ada sesuatu yang bisa jadi dampak buat orang lain di Oke. sana. Jadi ya kembali lagi kita harus melihat visi itu yang Tuhan kasih di Ya. dalam hidup kita. Dimana tuh kalau tadi dari konteks Abraham dia ditunjukin utara, timur, barat, selatan, ini aku kasih buat kamu. Nah kita juga perlu melihat bahwa kita perlu keluar dari zona nyaman, justru ada hal-hal yang Tuhan akan berikan setelah kita keluar Ya. dari zona itu. Dengan visi yang besar. Betul. Di mana visi itu adalah untuk kerajaan Tuhan. Visi itu untuk kita menjadi berkat, menjadi dampak buat banyak orang, Ya. buat orang lain. Jadi bukan buat kita sendiri nih. Makanya perlu banget kita untuk berani, yakin bahwa kayaknya gua nggak gini-gini aja Ya. nih. Kayaknya gua nggak di sini-sini aja nih. Kayaknya ada sesuatu yang lebih deh. Nah terus berdoa sama Tuhan, aku percaya Tuhan kasih kegelisahan buat teman-teman semua. Kegelisahan yang sehat ya, kegelisahan yang positif. Sehingga kegelisahan itu akan membuat kita berani. Untuk apa? Untuk melangkah, untuk berjalan. Sekali lagi untuk apa? Untuk panggilannya Tuhan di dalam hidup kita. Makanya perlu banget untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Oke, wah seru banget ya. Oke ini langsung ke pertanyaannya. Halo Way Out, halo. Aku punya pertanyaan, apabila aku sudah nyaman dengan lingkungan pekerjaanku tetapi orang tua tidak menyetujui pekerjaanku saat ini, aku didesak untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Tetapi aku tidak mau, aku bingung maksud dari orang tuaku itu apa sih? Ya, kamu saja bingung apalagi saya. Iya dong ya. Aduh, Iya, iya, maksudnya iya, gini iya, iya. teman-teman, mungkin kamu bisa komunikasikan dengan orang tuamu. Karena agak susah juga untuk aku yang nelfon orang tua. Jadi mungkin ini bisa ngomong tentang komunikasi sih. Ngobrol sebagai anak, why-nya kenapa kok mama papa menyuruh aku untuk tidak Iya. untuk tidak lanjut di dalam kerjaan ini. Kenapa? Pasti ada alasannya. Iya, tapi mungkin kalau dari segi orang tua mungkin ini kali ya, mungkin bayangan mereka tentang pekerjaan yang baik adalah pakem. Ini Bisa juga, gitu. Tapi kita sebagai anak yang mungkin di zaman lebih modern, kita harus benar-benar harus kasih pengertian juga ya ke mereka ya Iya. gitu ya. Harus kasih jangan malas untuk menjelaskan karena orang tua itu butuh dijelaskan juga gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak tuh males jelasin gitu ya. Iya. Males jelasin dan segala macamnya. Nah orang tua tuh butuh mungkin dijelasin dengan pelan-pelan biar Iya. mereka ngerti gitu apa maksud kita, apa yang kerjaan yang kita kerjain. Karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan baru di era ini yang mungkin mereka nggak nyambung betul, gitu, nggak setuju. nyampe gitu. Nah kita sebagai anak tugasnya untuk menyampaikan itu ke mereka, oh kerjaan kita tuh gini. Nah di era ini gini loh mah. Sekarang tuh udah banyak loh kerjaan yang begini-begini. Nah, dijelaskan dengan penuh kasih dan baik-baik. Iya gitu. benar, mungkin mereka nggak ngerti yang namanya startup, Iya. mereka nggak ngerti namanya work from home, buat mereka dulu kerja harus ke kantor, tapi mungkin sekarang kamu pengangguran, Iya, padahal sebenarnya kita malah kerja di loh, rumah gitu gitu. kan. Nah itu yang kita perlu Komunikasikan dengan baik. komunikasikan dengan baik dengan orang tua sih. Well, we never know ya, kamu nanti kasih tahu ininya ya hasilnya seperti apa ketika Iya. kamu nanti udah komunikasi. Boleh lo cerita lagi ke kita, curhat Betul. sama kita juga boleh. Oke, Kakak Way Out, aku mau tanya pendapat Kakak. Apakah dengan kita meninggalkan zona nyaman kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Apakah ada rencana Tuhan di balik semuanya? Mohon pencerahannya, Kak.
Kalau aku bilang apakah ada rencana Tuhan di balik semuanya, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Dan yang menjadi spesialnya lagi adalah kamu yang dipilih Tuhan untuk lakukan Ya. rencananya di tempat dimanapun Tuhan kirim. Oke, eh, sesuatu lingkungan nggak mungkin berubah kalau kita hanya sekedar cuman Ya. ngomong aja. Tapi waktu kita lakukan sesuatu, waktu kita bertindak, waktu kita hadir di situ, itu justru juga akan membawa perubahan di situ. Tapi sebelum kita hadir di tempat itu untuk membawa perubahan, ya sekali lagi, biasanya Tuhan akan stretch up hidup kita gitu loh. Dikembangin kapasitasnya, kita harus Ya. keluar dari zona nyaman, dipersiapkan, di-equip, supaya ketika Tuhan promosikan lagi nanti kita udah siap di situ. Dan kadang ya memang cara Tuhan tuh emang sedikit seru sih. Iya. Serunya kita nggak ngerti di awal, tapi setelahnya kita baru ngerti, oh untung aja waktu itu gue begini. Iya. Untung aja waktu itu gue masuk kerjaan ini. Betul. Tadinya gue pengen ke kantor A, tapi tiba-tiba ke kerjaan yang B yang gue nggak mau. Tapi untung aja ternyata buat ini Ton. Iya. Aku pasti yakin banget kalau Tuhan punya rencana untuk kita semua, untuk berdampak di season berikutnya. Iya, bener banget. Nah, kalau tadi kan kita sharing-sharing tentang gini, keluar dari zona nyaman misalnya yang positif gitu ya. Misalnya dari kamu drummer ke presenter, kita kayak menambah Ya. kapasitas hidup kita, stretch up dan segala macam. Tapi di sini juga ada mungkin ya zona nyaman yang sebenarnya tuh zona berbahaya gitu, kayak kita nyaman dengan kehidupan lama kita, ya misalnya kita suka melakukan hal-hal yang nggak baik, kita nyaman di situ. Nah, mungkin kamu bisa sharing nggak atau pernah pengalaman punya anak didik yang kayak gitu, kayak susah banget keluar dari zona nyamannya gitu? Lumayan sih banyak. Banyak, tapi aku lihat waktu, ya sekali lagi, waktu mereka memutuskan untuk mereka stay di situ, mereka nggak akan kemana-mana. Itu sebabnya banyak generasi, banyak anak muda yang mungkin mengalami stagnasi dalam hidupnya. Karena mereka kayak nggak ada yang dilakuin, nggak ada yang dikerjain, ya udah gue cuma bisa ini tanpa mau belajar lebih lagi. Dan ini sangat bahaya buat kita. Atau nggak ada pemikiran bahwa ya lihat nanti aja lah, udahlah gue mengalir aja deh. Jangan lupa kalau waktu ini cepet banget berlalunya. Kayaknya baru kemarin kita tahun baru, ini sekarang udah bulan apa, kita mau tahun baru lagi. Dan aku rasa ini perlu untuk kita sadari bahwa waktu tuh nggak berhenti untuk kita. Ya. Waktu tuh terus berjalan, waktu nggak berpihak sama kita, dia terus berjalan. Jadi seberapa pentingnya untuk kita mengatur hidup kita untuk masa depan dan lain sebagainya, itu penting banget. Makanya kalau misalnya orang nyaman banget di zona nyaman, dia nggak akan kemana-mana, hidupnya di situ terus. Yang lain udah jadi apa gitu, dianya masih di situ. Terus habis itu dia marah dan kecewa, ih padahal gua duluan yang mulai. Kok ternyata dia yang naik duluan? Ya jelas karena mungkin dia mau belajar lebih lagi, dia keluar pengen dari zona keluar nyamannya, ya. dari zona nyamannya, mau expand hidup lebih lagi. Nah itu kayaknya perlu banget untuk kita expanding dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi Kak, biasanya gini nih teman-teman nih, aku takut gagal. Ya. Teman-teman harus tahu kegagalan itu sesuatu hal yang aku berasa terjadi dalam hidup kita. Iya. Sesuatu hal yang terjadi Betul. dalam hidup kita. Cuman kita bisa menggunakan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Kita maknai Iya. supaya kita bisa lebih wise lagi, kita bisa Betul. menjadi orang yang lebih baik lagi dari kegagalan. Buat aku nggak apa-apa gagal. Karena kalau waktu gagal ya kita bangkit jalan lagi. Arise and walk. Arise and walk, kan tadi ada 3. Get rid lot kita, singkirin lot kita. Punya visi yang besar, arise and walk. Waktu gagal, bangkit, jalan lagi, bangkit, jalan lagi. Iya benar. Jadi jangan takut keluar dari zona nyaman karena kamu takut gagal teman-teman. Karena kalau kita nggak pernah merasakan kegagalan, Iya. makanya kita nggak akan pernah merasakan keberhasilan. Wih, Ya itu enggak dia. sih. Jadi nggak usah takut gagal. Aku juga sering sih, maksudnya kayak adik-adik rohani aku gitu ya, takut melangkah karena dia takut gagal gitu. Karena buat aku tuh gini, kegagalan bukan option gue Kak. Kegagalan menurut aku adalah memang salah satu option juga yang kita Iya, iya, iya. harus jalanin gitu. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita jadi orang yang
akan menurut aku jadi punya mental yang kurang kuat gitu. Jadi kayak dan waktu kita berhasil kita tuh nggak pernah tahu gimana sih rasanya tuh kalau kita berhasil bener-bener berhasil kalau kita nggak bisa ngerasain kegagalan Iya. gitu. Sama kayak gini teman-teman, Tuhan kita nggak akan mungkin tinggal diam waktu kita gagal. Tuhan tuh kayak ketika ada anak kecil mau belajar jalan gitu ya, pasti kan dia taruh nih, sat, yuk jalan yuk jalan yuk. Anak kecil jalan yang ngerangkak, tiba-tiba jatuh, gubrak. Nah orang tua yang baik dia pasti akan angkat, ayo ampun gak apa-apa, it's okay. Latihan lagi, taruh lagi, ayo yuk maju yuk. Iya. Bukan yang jatuh, kasihan kamu gak bisa jalan ya seumur hidup. Kan gak gitu ya. Iya. Dia pasti akan jalan yuk. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir. Iya. Kayak yuk let's go, you can do this, ayo maju Kalau terus. gagal yuk. coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Betul. Gagal, coba lagi. Dan ingat firman Tuhan, Iya. meskipun kita terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak. tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita semua. Jangan takut gagal. Iya. Itu keluar dari zona nyaman, gagal adalah sebuah Hal yang kepastian, biasa. hal yang biasa. Iya. Tapi kita bisa belajar dari situ. Betul. Oke, ini langsung aja pertanyaan nextnya nih. Kak, aku mau cerita kenapa ya ngelakuin dosa itu enak. Aduh. Jadi ngebuat kita Oh, Tuhan. kecanduan dan terikat. Bahkan aku orang yang udah nyaman dengan melakukan dosa. Padahal kan udah jelas bahwa hukum dosa adalah maut. Ya. Kenapa enak? Kenapa ya Kak? Ini dia. Kita harus melihat karya Tuhan di kayu salib itu bukan sesuatu yang murahan. Itu adalah sebuah anugerah yang besar banget. Ada Tuhan yang mau turun ke dunia mati buat kesalahan kita. Dan harusnya kita yang dihukum. Dan upah dosa adalah maut, mati. Tapi justru Tuhanlah yang menanggung itu semua. Menanggung kesalahan kita. Dan pada akhirnya waktu kita percaya sama karyanya, itu membuat kita diselamatkan. Ya. Itu kan cinta yang besar banget, cinta yang tanpa syarat sebetulnya. Waktu kita tahu kita dikasihi segitunya sama Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kita pun juga merasakan bahwa aduh gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Sehingga hidup kita juga hidup sesuai dengan value-nya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Aku mau ngomong sama kamu, Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kamu. Tapi mungkin kita yang kurang mengasihi Tuhan. Kadang orang, aku jauh dari Tuhan. Tuhan tuh gak pernah kemana-mana, Dia selalu ada sama kita. Waktu kamu berdoa 2 jam sehari, Tuhan sayangnya tetap. Waktu kamu doanya 7 jam sehari, Dia gak bertambah sayangnya, kasihnya sempurna. Waktu kamu gak berdoa sama sekali pun, Tuhan gak berhenti mencintai kamu, karena Dia adalah kasih. Cuman kalau kamu berdoa 7 jam sehari artinya kamu yang lebih sayang. Kamu sayang sama Tuhan. Kalau kamu berdoa cuma 2 jam ya artinya sayangnya berkurang. Apalagi kalau cuma 5 menit ya berkurang lagi. Gak berdoa berarti gak sayang. Cuman itu aja. Kalau aku sayang sama kamu maka aku pengen banget terus ketemu sama kamu kan. Dan aku gak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati kamu sebetulnya. Dosa memang nyaman di awal tapi menyedihkan di akhir. Nggak ada ada satu hamba Tuhan bilang begini, nggak ada ketaatan yang akan disesali di kemudian hari. Wow. Nah, justru apa yang kita lakukan ini yang melanggar firman Tuhan, dosa-dosa ini justru akan kita tanggung di kemudian hari. Yeah. Dan itu yang harus kita aware. Hidup kita tuh nggak tahu sampai kapan. Cuman Tuhan yang punya kedaulatan, timeline-nya. We never know. Coba anggap ya kalau besok kita mati itu kayak mau gimana? Apakah kita udah cukup hidup benar di dalam Tuhan? Karena kita terus berpikir kita punya waktu yang panjang, ya ampun waktu buat Tuhan mah Dia Gue yang masih tahu. muda lah ya, Masih muda. nikmatin aja dulu masa muda gue, lakuin dosa aja dulu Iya, gitu ya. Aku mau bilang sama kamu justru cinta Tuhan jauh melebihi apa yang sedang kamu nikmati sekarang yang semu dan akhirnya membawa kebinasaan. Kalau bisa selamat, kenapa harus binasa? Yes. Wow, teman-teman mantap ya, itu sudah menjawab semuanya ya. Jadi yuk keluar dari zona nyamanmu, hidup dalam kebenaran, jangan hidup lagi dalam dosa. Oke, Ya. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Oh sedih, tapi nggak apa-apa. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Pastor, kalau boleh jujur, aku sering banget pergi ke dunia malam. Karena tempat itu adalah pelarian aku untuk mencari hiburan dan pelampiasan emosi. Aku pengen banget ninggalin hal tersebut, tapi aku takut tidak mendapatkan hiburan dan pelampiasan lagi. Gimana ya, Pastor?
Nah, teman-teman kamu harus sadarin bahwa Alkitab bilang Tuhan memberikan kita roh penghibur. Ya. Namanya Roh Kudus. Nah, dia dikirimkan buat kita sebagai penolong. Penolong. Nah, justru kehadiran Roh Kudus tuh terkadang kita yang cuekin dia. Kita yang sepelein dia, kita yang cuekin. Sehingga kita berusaha mencari yang lainnya. Tapi coba kita lihat kata-kata dia yang tadi kalau nggak salah dengar ada kata pelarian. Pelarian, pelampiasan. Pelampiasan dan pelarian. Nah itu tuh kalau pelarian itu nggak akan membuat masalahnya selesai sebetulnya. Karena kita lari doang ya. Lari doang. Masalahnya tetap ada teman-teman. Bakal capek ternyata di situ Iya. terus. Tapi kalau kamu serahin semuanya bahwa penghiburan kita hanya di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan, dan gitu ide-ide kreatif kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang mampu membantu dan menyegarkan hati kita. Maka ya itu semua nggak akan ada sih kesepian gitu-gitu ya. Kita ngerasa full di dalam Tuhan. Jadi aku rasa waktu kita tahu tentang Tuhan kita dan kita mengasihi Dia, itu akan mengubah hidup kita. Kita tahu bahwa jawabannya bukan hal-hal yang gak esensi, yang semu di dunia ini. Iya. Tapi jawabannya yang membuat gue terus full sama kasih Tuhan dan terus dihibur dan terus mengalami pertolongan hanya hidup di dalam Kristus sebetulnya. Sebenarnya, jadi waktu kita hidup dalam Kristus, kita bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama. Aku baca dari satu ayat Filipi 3. Ayat 13 sampai 14 bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita berlari kepada panggilan Tuhan, kita berlari kepada kasih karunia Tuhan, kepada cintanya Tuhan, meninggalkan semua apa yang ada di belakang kita. So ini yang harus kita jalanin sebetulnya. Datang sama Tuhan, biar Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Yesus cukup buatku. Iya, jadi hal-hal di dunia yang lain gitu itu sebenarnya cuma membuat kita lupa sementara, guys. Duit habis ya. Tapi lupanya sementara gitu. Terus besok paginya dengan masalah yang sama, kalau kita nggak tahu datang ke siapa gitu ya. Dan kita nggak pernah minta tolong sama pencipta kita gitu yang benar-benar bisa mengademkan kita gitu loh, merangkul kita, memeluk kita dengan benar-benar yang kasihnya yang sempurna, kita tetap aja pasti adanya di zonanya itu terus gitu, jadi nggak kemana-mana gitu kan. Jadi semangat ya buat kamu yang lagi ngalamin ini, yang lagi mengalami pelarian mungkin, pelampiasan, kita ngajak encourage bahwa itu bukan jalan kamu loh gitu, itu bukan jalan keluar, tapi jalan keluarnya adalah bersama-sama dengan Tuhan gitu ya, ikut dalam penyertaannya Tuhan, hadiratnya Tuhan, dan jam doa itu penting sekali gitu ya, biar kita tuh terisi gitu hatinya dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Oke, alright teman-teman, way out, senang sekali hari ini kita bahas tentang keluar dari zona nyaman, karena memang di setiap fase kehidupan kita pasti ada yang namanya keluar dari zona nyaman nih ya. Seru banget, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya juga bisa bikin kita juga jadi sebenarnya belajar juga ya dari mereka ya, diingetin lagi. Terima kasih ya teman-teman. Oke, kalau gitu waktunya sudah habis nih. Sentara Sari pamit dan juga Marsha Manopo pamit. Thank you so much guys. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. God bless you. Bye-bye. God bless.